Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini ingin mempresentasikan tentang strategi atau model pembelajaran serta sintaks pembelajaran untuk mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Febiani Chandra dengan NIM 150 36270 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester saya dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Rian Arthur, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang pertama ada aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung atau APLPIG merupakan salah satu mata pelajaran di SMK Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan atau DPIB, di mana pada mata pelajaran ini siswa mempelajari mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, memahami kebutuhan pekerjaan desain interior, memahami prinsip-prinsip desain interior, memahami jenis-jenis perangkat lunak, dan menerapkan aplikasi perangkat lunak pada gambar konstruksi. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Di sini saya memilih kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami prinsip desain interior, dan 4.3, menyajikan prinsip desain interior. Sebelumnya saya ingin memaparkan sedikit terlebih dahulu materi yang terdapat dalam kompetensi dasar. Yang pertama ada desain interior. Desain interior adalah ilmu yang mempelajari perancangan suatu karya seni yang ada di dalam suatu bangunan dan digunakan untuk memecahkan masalah manusia. Perancangan interior rumah meliputi bidang arsitektur yang memiliki ruang lingkup bagian dalam suatu bangunan. Selanjutnya ada macam prinsip desain. Yang pertama ada unity dan harmoni, yaitu suatu ruangan dianggap sebagai suatu kesatuan di mana semua elemen yang ada saling melengkapi dan berkesinambungan satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan komposisi yang seimbang. Yang kedua ada keseimbangan atau balance, yang berarti tidak berat sebelah, tidak terlalu condong ke sisi sebelah kanan atau kiri, dan atau atas dan lain sebagainya. Aksen pun harus memiliki keseimbangan dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada focal point. Focal point adalah aksen yang menjadi daya tarik ruangan. Bisa satu atau lebih, tapi jangan semua. Misalnya, focal point pada ruangan adalah jendela besar yang ada di ruangan, perapian, atau bisa juga lukisan. Selanjutnya ada ritme. Ritme dalam desain interior adalah semua pola pengulangan tentang visual. Ritme didefinisikan sebagai kontinuitas atau pergerakan terorganisir. Yang selanjutnya ada details. Details di sini merupakan detail di sini mulai dari pemilihan skalar, tata cahaya, letak pot bunga, dan lain sebagainya. Details biasanya tidak jelas, tapi mereka harus benar-benar sehingga meningkatkan nuansa keseluruhan ruangan. Yang keenam ada skala dan properti. Skala dan properti ini adalah kedua prinsip desain yang berjalan beriringan, karena keduanya berhubungan dengan ukuran dan bentuk. Misalnya, ukuran kursi tamu dan meja tamu yang seimbang. Apabila mejanya terlalu tinggi, maka penggunaan kursi akan merasa tidak terlalu nyaman dengan desain meja tersebut. Yang terakhir ada warna. Warna ini adalah salah satu unsur yang memegang peran penting dalam menghasilkan nuansa dan mood suatu ruangan. Yang ketiga ada model atau strategi pembelajaran. Menurut saya, model pembelajaran yang cocok dengan aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung ini adalah model pembelajaran Discovery Learning, di mana dengan model pembelajaran Discovery Learning ini mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Model pembelajaran Discovering Learning ini memiliki kelebihan yaitu menumbuhkan rasa senang pada peserta didik. Karena tumbuhnya rasa senang pencarian yang tentunya selalu berhasil menyebabkan peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri selama proses pembelajaran berlangsung di kelas. Model pembelajaran Discovery Learning ini membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya untuk memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan teman-temannya. Yang keempat ada sintaks pembelajaran.
Sintaks pembelajaran itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada stimulasi atau memberikan rangsangan. Aktivitas guru di sini, guru meminta siswa untuk melihat berbagai jenis kesehatan kerja dan memberikan tugas tentang K3 untuk mengidentifikasikan berbagai bentuk K3 menggunakan perangkat lunak. Sedangkan aktivitas peserta didiknya, siswa melihat bahan tayang yang disajikan oleh guru dan membaca e-book berkaitan dengan K3 menggunakan perangkat lunak. Yang kedua, ada problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Aktivitas guru di sini, guru menugaskan siswa untuk mengidentifikasi penerapan K3 dalam menggunakan perangkat lunak serta langkah-langkah penerapan K3 dalam menggunakan perangkat lunak. Sedangkan aktivitas peserta didiknya, yaitu siswa berdiskusi tentang berbagai jenis kegiatan K3 serta langkah-langkah penerapan K3 dalam langkah-langkah menerapkan K3 dalam menggunakan perangkat lunak. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Aktivitas gurunya di sini adalah guru meminta siswa untuk menentukan prosedur K3 dan mencoba melakukan prosedur K3 dalam menggunakan perangkat lunak. Sedangkan aktivitas peserta didiknya, siswa menggali informasi prosedur penerapan K3 dalam menggunakan perangkat lunak, serta siswa mencoba menghidupkan komputer, menyimpan data, dan mematikan komputer sesuai dengan aturan seperti contoh guru. Yang selanjutnya ada verification atau pengolahan data dan pembuktian. Aktivitas guru di sini, guru menugaskan siswa untuk menilai prosedur penerapan K3 dalam menggunakan perangkat lunak yang menggunakan format penilaian. Sedangkan aktivitas siswanya, siswa menilai hasil penerapan prosedur K3 dalam menggunakan perangkat lunak menggunakan format penilaian. Yang terakhir ada generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Aktivitas guru di sini menugaskan siswa untuk menyajikan langkah-langkah prosedur penerapan K3 dalam menggunakan perangkat lunak. Sedangkan aktivitas peserta didiknya, siswa membuat bahan presentasi serta menyajikan tentang langkah-langkah prosedur penerapan K3 dalam menggunakan perangkat lunak dalam bentuk PPT. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Dalam pembelajaran pada kompetensi dasar ini, metode yang dapat digunakan adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi serta uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. Metode ini cara penyajiannya adalah dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta didik. Metode ceramah sangat baik digunakan, tetapi terkadang anak susah untuk diatur, sehingga apabila kelasnya tidak kondusif dalam metode ceramah, guru harus bisa mengembangkan tekniknya, seperti melakukan tanya jawab atau juga latihan mengerjakan soal. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Model atau strategi yang cocok dalam mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung ini adalah discovery learning. Penggunaan model discovery learning akan mengubah suatu proses pembelajaran yang bersifat fokus ke guru beralih ke situasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Model discovery learning merupakan suatu model pembelajaran yang menjadikan siswa aktif dalam memecahkan suatu permasalahan melalui bimbingan dari guru, siswa akan diarahkan mencari suatu informasi, mengolah dan membahasnya ke dalam kelompok masing-masing. Berikut ada referensi yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.